Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahad Rizky dan kali ini kita akan membahas tentang relasi atau hubungan. Dan di setiap hubungan yang terjadi itu pasti tidak jauh dari yang namanya cinta. Nah, di sini saya mengambil pandangan dari Erich Fromm berkaitan tentang cinta. Bagaimana sih menjalin hubungan cinta yang baik? Bagaimana cinta yang baik itu? Nah, sebelum itu kita kenali dulu siapa sih Erich Fromm itu. Tentang biografinya. Jadi Erich Fromm itu lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 23 Maret 1900 dan di akhir perjalanan hidupnya dia meninggal pada tanggal 18 Maret 1980 di Swiss. Di dalam hidupnya di umur 12 tahun dia pernah mendapati atau dia pernah melihat seorang wanita yang mengambil keputusan hidup untuk bunuh diri atas dasar dia ingin mengikuti ayahnya yang meninggal dunia terlebih dahulu. Jadi atas dasar mungkin cinta, jadi dia melakukan bunuh diri. Kemudian di umur 14 tahun dia melihat kondisi negara yang sosialnya sangat irasional, di mana atas dasar nasionalisme itu berunjuk pada perang negara. Nah, dari hal tersebut Erich Fromm mengemukakan pendapatnya tentang yang namanya cinta. Oke, berkaitan tentang cinta itu sebenarnya menurut secara umum itu kan didasari atas dasar cinta, rasa suka ya. Atas dasar suka, kemudian secara kebetulan atau secara anugerah gitu, jadi disebut namanya jatuh cinta. Jadi atas dasar itu kita mengatasnamakan kita jatuh cinta gitu. Hanya sebatas itu gitu loh. Padahal nggak sesimpel itu gitu loh menurut Erich Fromm. Bahwa cinta itu, kalau pandangan Erich Fromm itu, cinta itu adalah sebuah seni. Sebuah seni yang benar-benar harus dipraktikkan. Kita harus paham kayak gitu. Dan orang-orang lain itu atau sebagian orang itu sering bilang saya jatuh cinta. Sering mengatasnamakan cinta, tapi padahal mereka belum benar-benar mengetahui cinta itu seperti apa, bagaimana mencintai yang baik, bagaimana cinta yang baik itu gitu. Jadi makanya suatu hubungan atau relasi percintaan itu sering terjalin tidak lama, baru jadian besoknya putus, baru seminggu 2 minggu, sebulan putus gitu, atau bahkan sudah lama terjalin bertahun-tahun tapi malah kandas gitu kan, sakit banget gitu ya. Nah, di sini kalau menurut Erich Fromm ada mungkin kesalahan di mana bagaimana kita bagaimana kita berpikir tentang cinta itu sendiri. Bahwa cinta itu menurut Erich Fromm itu kan ada unsur-unsur yang harus kita penuhi. Ada 4 unsur cinta yang harus kita penuhi, baru kita mencoba untuk mencintai, baru kita mencoba untuk praktek gitu kan. Sebelum praktek kita harus pahami dulu apa itu cinta, karena kebanyakan orang itu berpikir untuk mencari cinta yang cocok untuk dia, bagaimana mencari sosok yang terbaik atau yang sempurna untuk dirinya, terlalu memikirkan untuk mencintai itu kan harus punya sosok dulu. Nah, padahal tidak seperti itu menurut Erich Fromm, bahwa kita harus belajar dulu untuk mencintai, kita harus pahami dulu bagaimana mencintai, baru kita mencari sosok yang kita cintai. Dan yang perlu kita garis bawahi di sini juga bahwa untuk mencintai di sini tidak hanya berkaitan tentang dua lawan jenis yang saling interaksi sosial, tapi juga berkaitan bagaimana kita cinta terhadap objek. Misalkan kita cinta terhadap benda kita atau rumah kita atau apapun itu, atau bahkan kita cinta terhadap negara kita. Nah, ini luas sekali berarti tentang cinta ini, dan 4 unsurnya sama dan harus kita penuhi. Dan yang pertama itu, unsur yang pertama tentang cinta adalah care. Nah, care ini berkaitan tentang kita harus mau merawat, kita harus berani peduli, kita harus mau perhatian,
kepada yang kita cintai, objek yang kita cintai. Nah, yang kemudian unsur yang kedua adalah responsibility. Nah, setelah kita care, peduli kepada orang yang kita sayang atau orang yang kita cintai, misalkan dia sedang dilanda musibah gitu kan, terus kita care kepada orang tersebut, aku turut berduka, turut bersedih atas apa yang kamu alami gitu kan. Itu kan bentuk care kita kepada dia gitu. Tapi kita juga harus responsibility gitu, harus melakukan sebuah tindakan setelah itu. Misalkan kamu mau apa gitu, mau pergi kah, mau liburan kah, atau apa yang kamu butuhkan gitu. Itu kan sebuah bentuk responsibility gitu. Harus benar-benar kita harus berperilaku bagaimana bertindak setelah kita care kepada dia gitu. Nah, unsur yang ketiga adalah respect. Nah, selain unsur dua tadi, kita juga harus respect, harus menghormati. Kita harus benar-benar memahami keinginannya, memahami karakternya, apa sih yang dia mau gitu, dan dalam pandangannya seperti apa. Kita tidak boleh memaksakan kehendak gitu. Nah, di sini kita juga harus bertanggung jawab gitu. Itu bertanggung jawab itu juga termasuk kaitannya tentang responsibility, di mana kita harus bertanggung jawab atas yang kita care gitu kan, atas tindakan kita care. Kemudian kita juga harus respect pada unsur yang ketiga, yaitu menghormati keinginan orang yang kita sayang. Dan yang keempat adalah knowledge atau pengetahuan, di mana pengetahuan ini sangat diperlukan dalam sebuah unsur cinta. Tanpa ini unsur 1, 2, dan 3 tadi, yaitu care, respect, responsibility, itu tidak akan terjadi apabila kita tidak memiliki pengetahuan. Jadi kita harus belajar juga sudut pandang yang berbeda dari yang kita sayang, yang kita cintai gitu. Nah, tanpa pengetahuan ini unsur yang lain juga tidak terjalin gitu, tidak terpenuhi gitu. Nah, di sini yang perlu kita pahami juga bahwa menurut Erich Fromm, dalam kita mencintai sesuatu itu juga harus benar-benar kita perhatikan kondisi kita, bahwa kita sudah memenuhi unsur cinta itu apa belum gitu. Kalau belum, berarti belum bisa dikatakan kita cinta gitu kan. Karena cinta itu kan tidak hanya sebatas lisan kayak itu kan, tapi juga harus menunjukkan sebuah tindakan gitu. Nah, dalam agama sendiri berkaitan tentang cinta itu kan tentang relasi, sebuah hubungan. Itu kan dalam penciptaan manusia di dunia ini kan juga diciptakan kita harus saling menyayangi gitu kan, harus saling menghargai satu sama lain gitu sebagai makhluk. Nah, di dalam agama itu kan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan menciptakan manusia di dunia ini untuk saling mencintai, saling menjalin hubungan, saling menghargai, menghormati gitu kan. Dan dalam konsep khalifah, contohnya konsep khalifah ini kan kita dipercayai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini kan sebagai mandataris Allah Subhanahu wa Ta'ala kan, untuk mengelola tempat tinggal kita. Dan juga kita di sini juga harus menjalin hubungan yang baik sesama makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari konsep khalifah ini kan termasuk bentuk ibadah ya. Jadi kita juga sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah, kita harus benar-benar merealisasikan konsep khalifah ini. Nah, dari hal itu ada juga yang namanya konsep abdillah, di mana menurut Ja'far al-Shadiq memandang ketika ibadah itu adalah bentuk pengabdian kita, maka harus memenuhi 3 hal juga. Harus kita penuhi 3 hal dalam ibadah kita, baru kita melakukan tindakan hal tersebut gitu, untuk memenuhi atau merealisasikan apa yang diperintahkan kepada kita. Hal itu adalah yang pertama, kita harus menyadari bahwa yang dimiliki termasuk diri kita ini itu
milik Allah Subhanahu wa taala dan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hal yang pertama atau unsur yang pertama yang harus dipenuhi. Dan yang kedua adalah kita menjadikan sikap kita atau aktivitas kita itu selalu mengarah pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dan yang ketiga adalah setiap mengambil keputusan kita itu mengaitkan kepada atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada 3 hal unsur yang perlu dipenuhi juga oleh kita dalam agama Islam. Itu benar-benar harus dipenuhi juga, baru kita dikatakan ibadah atau bentuk cinta kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala, kayak gitu. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW juga, nah di dalam hadis riwayat Tabarani itu Rasulullah SAW juga bersabda bahwa sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Jadi sebagaimana kita makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus juga mencintai orang, gitu kan? Harus berperilaku cinta yang baik gitu kepada orang lain atau makhluk lain gitu. Nah, di riwayat lain, hadis lain juga, itu riwayat At-Tirmidzi juga disampaikan bahwa cintailah kekasihmu sewajarnya, karena bisa saja suatu saat kamu akan membencinya, dan bencilah dengan sewajarnya karena suatu saat mungkin saja kamu akan mencintainya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa tentang mencintai, tentang menyayangi, tentang membenci itu juga harus benar-benar kita pahami. Kita harus benar-benar tidak boleh terlalu mencintai berlebihan gitu kan, karena bisa jadi juga suatu saat kita akan membencinya gitu kan. Dalam pandangan Erik Fromm juga kalau soal cinta kan juga benar-benar harus kita pahami dulu gitu. Kita tidak hanya sekedar memikirkan bagaimana kita dicintai gitu kan, tapi juga bagaimana kita harus mencintai gitu. Kita juga bisa menunjukkan perilaku sebagaimana kita cinta kepada orang itu. Dan yang bisa kita ambil dari sini adalah mungkin berkaitan tentang bagaimana kita mencintai atau bagaimana kita memandang cinta itu. Yaitu yang pertama, jangan menjadi budak cinta, dan kita juga tidak boleh mendominasi atau menguasai orang lain agar cinta kepada kita. Artinya tidak boleh memaksakan. Kemudian kita harus mendasari cinta atau hubungan relasi cinta itu dengan cinta yang rasional atau cinta yang baik, menjalin relasi yang baik dan benar gitu. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, yang kurang berkenan di hati para teman-teman semuanya, dimohon maafkan. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.